Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari bab yang ke-271, yaitu Babul Haya, bab mengenai malu, sifat malu, dengan hadis yang ke-597. Abu Mas'ud Uqbah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil," ada ini Pak ya, al-ula, min kalamin nubuwatil ula. Di riwayat lain itu ada al-ula. Meskipun di sini Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan riwayat ini, tapi ini akan terulang di hadis 1160 sekian nantinya di jilid 2, jilid 2 terjemahan, tapi di kitab aslinya tetap satu jilid. Inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya yang masih didapati oleh manusia atau yang masih sampai kepada manusia, min kalamin nubuwah, dari ucapan kenabian, maksudnya para nabi. Di kalangan para nabi ucapan ini sangat dikenal. Artinya di antara misi kenabian itu mengajarkan kata-kata ini, idza lam tastahi, yaitu jika engkau tidak malu, tidak punya perasaan malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Artinya ciri-ciri orang yang tidak baik, yang keimanannya lemah itu, kalau dia selalu berbuat semaunya, tidak ada perasaan malu baik kepada Allah yang maha menjaga setiap saat, tidak malu kepada para petugas pencatat malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat perbuatannya, tidak malu kepada makhluk lain, diantaranya jin yang notabene kita tidak lihat, tidak malu juga kepada sesama manusia. Orang yang seperti ini hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, kalau kau tidak memiliki perasaan malu, fasna' ma syi'ta, silahkan lakukan apa yang kamu inginkan, lampiaskan semau kamu apa yang kau inginkan. Tapi apa yang dimaksud dengan rasa malu yang diagungkan di dalam hadis seperti ini, yaitu sifat malu yang berdasarkan keimanan. Contohnya, yang tidak berdasarkan keimanan, kalau ada seseorang mengatakan, saya malu ini kalau mondar-mandir sholat berjamaah di masjid, nanti orang mengatakan, wah ini orang sok tahu atau ingin dipuja atau mau dikatakan ini orang soleh. Jadi kita tergantung niatnya saja. Kita sholat berjamaah itu niatnya apa? Mau bertakarrub kepada Allah atau untuk memancing perhatian orang.
Kan kita salat berjamaah itu kan karena ada dalilnya kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Ada perintahnya di dalam Al-Quran. Begitu juga sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mengikuti, sedang berperang dan para sahabat mengikuti beliau, itu dalam kondisi perang sedang berkecamuk, mereka tetap salat berjamaah. Bagaimana kalau kita yang sedang berada dalam keamanan? Orang yang buta datang minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menghadiri salat berjamaah saat azan dikumandangkan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, kamu mendengar azan enggak? Dia jawab, iya. Kalau begitu kamu harus datang. Artinya tidak ada alasan untuk mengatakan, saya malu kalau nanti dikatakan ini orang ini sok alim atau sok taat. Tidak apa-apa orang mengatakan begitu, tapi niat kita adalah menjalankan nas yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan perasaan malu yang berdasarkan keimanan. Perasaan malu yang berdasarkan keimanan itu yang mampu mencegat diri kita untuk tidak berbuat semau-mau kita, walaupun ada peluang untuk melakukan sesuatu ketidakbaikan, karena kita merasa diri malu kepada Allah yang maha melihat dan maha mengetahui kita. Juga ada para malaikat yang taat kepada Allah mencatat, dan juga mungkin ada di kalangan jin, apakah itu saudara-saudara kita yang mukmin atau mereka yang fasik, menyaksikan kelakuan kita. Masyahidul khalqi fil ma'siyah, kesaksian para makhluk dalam perbuatan maksiat. Jadi kita harus memiliki perasaan malu, jenis perasaan malu yang berdasarkan keimanan untuk meredam ambisi untuk berbuat buruk. Begitu. Memang kan ada perintah di situ kan, fasna ma syi'ta, lakukanlah apa yang engkau inginkan. Perintah ini bukan berarti seperti wa aqimus salata atau wa atuz zakat. Kan perintah itu kan biasanya bermakna wajib ya. Al aslu fil amri lil wujub. Tapi di sini para ulama usul fikhi mengatakan di sini bukan al aslu fil amri lil wujub, tapi al aslu fil amri di sini lit taubih. Lit taubih, untuk menakuti. I'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian inginkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min, katakan kebenaran itu dari Rabb. Faman syaa, maka barang siapa yang ingin, falyu'min, hendaknya dia beriman. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang ingin silahkan kafir. Ini bukan perintah seperti wa aqimus salata wa atuz zakat, tapi lit taubih, untuk menjadi ancaman dan perhatian bahwa kalau kamu lakukan ini ya akan ada risikonya. Begitupun di sini perintah pemberitaan akan kehinaan orang yang selalu berbuat semau-maunya. Dan ini sangat penting karena ini merupakan warisan perkataan kenabian. Artinya para nabi berprinsip seperti ini, malu untuk melakukan keburukan, malu untuk meninggalkan kewajiban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu
meriwayatkan sabda Rasulullah, al-imanu bid'un wa sittun. Keimanan itu lebih daripada bid'un itu, bid'un atau bad'un, bilangan antara 1 sampai 10. Sebagian juga mengatakan kurang dari 10. Benar, sama, kurang dari 10. Artinya, makanya di situ diterjemahkan keimanan itu lebih daripada 60. Atau dalam ini riwayat lain, bid'un wa sab'un, lebih daripada 70. Syu'bah, bagian. Afdaluha, yang paling afdal di antara cabang-cabang keimanan ini adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Lihat kemuliaan ucapan ini, karena memang tidak tanggung-tanggung. Tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Dan kalimat inilah yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk ditalkinkan orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Kalau kita mengurus orang sakit, khususnya kedua orang tua kita sendiri atau keluarga, famili, handai tolang, kita sebagai orang yang sehat berkewajiban memperhatikan orang yang sedang sakratul maut. Didoakan agar sakratul mautnya dimudahkan oleh Allah untuk segera wafat, tidak tersiksa. Begitu juga kita satu kali untuk mengatakan kepada dia, ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, sudah diam, jangan diulang-ulangi terus, karena itu merepotkan. Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang mau meninggal dunia di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan paling terakhirnya menjelang meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan ini salah satu di antara ciri-ciri husnul khatimah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan paling terakhir menjelang meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa keimanan lebih daripada 70 bagian. Afdaluha, yang paling istimewa, yang paling utama, yang paling besar nilainya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, usahakan dalam kehidupan sehari-hari kita minimal 100 kali kita ucapkan kalimat ini. Usahakan pada pagi hari, antum akan rasakan bedanya, enaknya kalau kita sudah mengucapkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada kan kalimat ini? La ilaha illallah wahdahu, tidak ada yang hak diibadahi selain Allah, wahdahu, dia maha satu, esa. La syarikalahu, tidak ada yang menandinginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kekuasaan. Walahul hamdu, dan segala bentuk pujian hanya baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan terhadap segala sesuatunya dia maha berkuasa, mampu. Ini kalau 100 kali diucapkan, maka kita mendapatkan juga 100 kebaikan, pahala, dan dihapuskan dosa 100 juga. Dan
merupakan hirzan minasyaitan, sebagai benteng pertahanan terhadap segala bentuk godaan dan gangguan setan. Kalau mengucapkan 100 kali pada waktu pagi itu sampai malam itu berlaku hal ini, terjaga dari setan. Melakukan perintah mudah, menghindari segala bentuk larangan mudah juga, karena tidak ada yang menggoda-goda dan tidak ada yang menghiasi kemungkaran. Dia tidak mampu. Sampai masalah sihir dan guna-guna juga tertangkis. Itu Syekh Abdul Salam Bali rahimahullah itu ketika ditanya di suatu channel oleh penanya, yang mengirim penanya itu mengatakan, Syekh, coba ajarkan kan beliau terkenal dengan apa? Ruqyah ya, Abdul Salam Bali, warga Mesir. Ditanya oleh seorang penanya yang dibacakan oleh pewawancaranya itu, Syekh, tolong sebutkan kepada kami trip yang kita bisa lakukan setiap hari untuk menghindari sihir. Maka beliau katakan, simple. Artinya zikir pagi itu zikir pagi dan sore jangan ditinggalkan. Lalu beliau katakan, saya pernah meruqyah seorang wanita dengan ada suaminya. Ketika jinnya itu sudah mulai berbicara, dia mengatakan, saya tidak akan keluar. Iya, kalau tidak keluar saya tetap baca. Akhirnya jinnya menangis. Artinya sudah tidak tahan. Lalu dia katakan, saya mau keluar dari wanita ini tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ditanya oleh Syekh Abdul Salam Bali, apa syaratnya? Dia katakan, saya keluar dari orang ini tapi saya langsung masuk ke kamu. Syekh Abdul Salam mengatakan, silahkan. Diam, kemudian menangis, menjerit. Jinnya mengatakan begini, pada hari ini tidak ada satu jin pun yang bisa masuk ke kamu, karena dari pagi kamu sudah mengucapkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang bisa masuk, satu pun setan tidak akan mampu masuk ke kamu. Dia menjerit. Syekh Abdul Salam Bali mengatakan, iya, karena memang begitu sabda Rasulullah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini 100 kali di pagi hari, kana hirzan minasyaitani, itu menjadi benteng terhadap setan. Tidak mampu. Apakah itu setan dengan inisiatifnya sendiri menggoda dan mengganggu, atau memang merupakan kiriman kerjasama para dukun. Nah, ini harus kita amalkan. Dengan terhindarnya kita dari atau terbentengi dengan kalimat tersebut terhadap setan, kita mudah melaksanakan kewajiban. Kita bisa mudah menghindari yang haram-haram. Karena kalau yang haram-haram itu kan sebenarnya walaupun tidak baik, kalau tetap dihiasi oleh syaitan, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, karena dihiasi oleh syaitan jadi indah menurut hawa nafsu kita. Tapi dengan adanya benteng terhadap syaitan, mata kita bisa agak mudah dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Walaupun ada kesempatan, tetap mudah meninggalkannya. Perintah yang selama ini ada yang menggoda untuk memberatkan, itu jadi mudah. Amalan-amalan sunnah, solat-solat qabliyah, solat-solat nafilah jadi mudah. Kata Syekh Abdul Salam Bali, makanya jangan ditinggalkan. Jangan saya sibuk. Ya, semua juga orang sibuk. Tapi kalau dengan alasan kesibukan itu kita meninggalkan zikir pagi, khususnya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai', dan itu hanya membutuhkan tidak sampai 15 menit. Manfaatnya dalam kehidupan sangat terasa
yaitu enak di badan, begitu juga segar, begitu juga dalam menghadapi perintah dan larangan akan mudah bagi kita. Dan ini keberkahan kalimat ini, la ilaha illallah wa adnaha, yaitu cabang keimanan yang paling tinggi, wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan segala bentuk gangguan dari jalanan. Imatatul adza 'anit tariq, segala bentuk gangguan ini mencakup sendirian atau bersama-sama semua jenis gangguan, termasuk apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, instruksikan kepada para sahabat, yaitu ketika para sahabat berbincang-bincang di jalanan, di pinggir jalan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal julusa ala turuqat, hati-hati kalian jangan suka duduk di pinggir jalan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa malana membudun min julusina, tidak ada sesuatu yang ini yang kita lakukan di sini, kami hanya bercakap-cakap di sini, membicarakan kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa in abaitum illal julus, kalau kalian tetap bersikeras untuk duduk di pinggir jalan begini, fa'atut tariqa haqqahu, berikanlah jalanan itu haknya. Mereka bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apa hak-hak jalanan itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ghaddul basar, ini mata ini, pandangan ini harus dijaga. Jangan semua yang lewat mau dipelototin terus. Ghaddul basar. Wa kafful adza, begitu juga menjaga jangan sampai mengganggu. Wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, begitu juga tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini mengingatkan kita tentang pembahasan para ulama dalam kitab akidah mereka. Ingat, ucapan ini bukan sekedar ucapan, tapi ada syaratnya dan rukunnya. Rukunnya itu ada dua, harus dipahami. La ilaha illallah, tidak ada yang hak diibadahi, ini namanya nafi. Kemudian isbat, musbat, itu dengan penetapan bahwa illallah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Berarti selain Allah tidak boleh, tidak berhak. Banyak sembahan selain Allah, makanya mengartikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu juga rancu. Sebaiknya memang la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang hak diibadahi, karena banyak yang diibadahi selain Allah tapi tidak hak. Illallah, selain Allah, hanya Allah yang hak diibadahi. Nah, pengetahuan tentang titik ini itu baru rukunnya, syarat-syaratnya ada. Di antaranya al-ilmu, mengetahui secara pasti makna kalimat itu dan meyakini, al-yakinu, keyakinan. Jadi pertama keilmuan yang meniadakan kejahilan, kebodohan tentang makna la ilaha illallah ini. Yang kedua, keyakinan yang menyalahi apa yang disebut dengan keraguan. Al-inqiyad, tunduk sebagai lawan daripada sikap menantang. Ada syarat-syarat dan rukunnya. Yang pertama itu fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah bahwa tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Ya, ini memang pembahasan ini kalau dalam kitab akidah itu komplit. Bukan hanya sekedar la
ilaha illallah. Bukan, pokoknya begitu juga kita jangan ikut-ikutan seperti yang sering terjadi pada malam Idul Fitri atau Idul Adha itu. Dia semalam suntuk pegang begini nih. Dia sudah mengantuk sekali dan mengganggu juga orang lain. Orang juga mau tidur kan tidak ada dalilnya, tidak ada perintah dalam hadis itu yang mengatakan kamu begadang pada waktu malam Idul Fitri dan Idul Adha. Dia kan takbiran namanya. Lalu dia katakan la ilaha, wakaf di sini. Dia katakan tidak ada ilah. Sering kita dengarkan juga dia katakan Allahu Akbar walillah ilham. Apa? Saya bisa katakan karena saya lihat langsung mulutnya. Dia katakan Allahu Akbar walillah ilham, bukan walillahil hamd. Seharusnya kan di itu wakafnya itu ada suara apa? Qalqalah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia tapi ilham. Ilham. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan ilham siapa di sini itu adalah milik Allah. Dia rubah artinya seperti itu. Dan terkadang juga begini sambil gini-gini. Jadi kalimat ini jangan semau-mau kita ya. Kemudian lafaz terakhir di situ wal haya'u syu'batun minal iman. Lihat lemahnya keimanan kalau orang semau-maunya. Kalau dikatakan itu tidak ada syariatnya yang seperti itu. Itu hanya semau-mau kamu. Lihat terkena kan? Ya. Idza lam tastahi fasna'. Kalau kamu tidak malu di hadapan Allah, udah lakukan semau-mau kamu. Mau ada dalilnya atau tidak ada dalilnya, sudah kamu sendiri yang tercoreng di hadapan. Lihat kaitan masalah keimanan dengan lafaz-lafaz syar'i. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu, maka pengagungan itu merupakan ketakwaan di dalam hati. Adzan dikumandangkan, sedang ngobrol, hentikan ngobrolan itu, kemudian ikuti perintah Nabi bahwa kalau kau mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan, faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan seperti apa yang diucapkan. Kalau dia mengucapkan takbir, takbir. Kalau dia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ucap la haula wala quwata illa billah. Pengagungan akan syiar-syiar Allah. Jangan semau-mau kita. Jangankan semalam suntuk begitu. Takbir itu batasannya kalau hari Id itu sampai imam naik mulai sholat. Makanya mengapa sebagian ulama mengatakan bahwa kalau ada khatib Idul Fitri atau Idul Adha banyak bertakbir ketika khutbah, itu dianggap tidak syar'i, bahkan cenderung dikatakan bid'ah, karena Nabi tidak mengajarkan saat khutbah itu ada takbirnya, tidak ada. Dan ini para khatib ini harus jadi perhatian. Tidak ada syariat bertakbir ketika menyampaikan khutbah. Itu dia seharusnya innal hamdalillah, malah dia pas naik Allahu Akbar, dan di tengah-tengah khutbah itu selalu diulang-ulangi takbirin. Itu tidak disyariatkan. Lihat keterangan seperti ini itu di kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ketika penulis masyhur Hasan Salman hafizahullah itu
membahas masalah kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada salat Id itu, menghalau kekeliruan para khatib Idul Fitri dan Idul Adha, bertakbir ketika khutbah. Tidak, Nabi mencontohkan bertakbir itu hanya sampai saat beliau tiba dan langsung sholat, menghentikan. Tidak ada takbir ketika khutbah. Belumnya di komando ya. Ucapan-ucapan la ilaha illallah ini jangan kita ucapkan semau-mau kita. Usahakan banyak mengucapkannya, karena mengucapkan secara terpisah juga la ilaha illallah itu adalah merupakan ucapan yang sangat istimewa, seperti yang kita sudah baca di 4 keistimewaan kalimat, yaitu subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.